Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini di sini saya akan sedikit memaparkan tentang materi memahami output sebagai prestasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan terlalu banyak berbicara, langsung saja kepada pembahasan yaitu latar belakang. Nah, latar belakang menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Diknas, pendidikan yang bermutu tidak hanya diukur dari produk output atau input. Nah, peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan inovasi dalam pelibatan atau penelitian dari berbagai negara. Nah, konsep dasar dari manajemen berbasis sekolah ini, yang pertama itu merupakan salah satu model sistem pengelolaan sekolah. Yang kedua, pemberian kewenangan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, menggali informasi atau secara lebih luas. Yang selanjutnya adalah menentukan prioritas yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah pemanfaatan dan pengendalian serta pertanggungjawaban. Terlepas dari itu, tujuan utama penerapan MBS atau manajemen berbasis sekolah yang ada di Indonesia yang pertama, pemberian otonomi yang lebih luas atau pemberian kewenangan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah atau berada di dalam sekolah yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah mengembangkan kepemimpinan dan mengembangkan teamwork. Nah, nanti akan dibahas oleh saya dalam video selanjutnya, yaitu adalah membahas tentang teamwork. Nah, selanjutnya atau yang lebih lanjut, membahas tentang pendidikan memang tak bakalan pernah ada ujungnya. Karena pendidikan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Pendidikan sendiri terdiri atas 3 jenjang, yaitu jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Nah, serta yang bersifat formal, informal, dan non-formal. Pendidikan merupakan atau dilakukan secara berkesinambungan dan adanya saling keterkaitan dalam kurikulum yang diajarkan tersebut. Nah, dengan adanya pendidikan bisa membuat atau menyiapkan generasi penerus bangsa atau penerus negeri untuk membuat pendidikan juga manusia yang dapat mengetahui atau dapat memenuhi tujuan kehidupan. Jadi, tujuan dari pendidikan itu merupakan suatu kebutuhan yang ada dalam diri manusia untuk memenuhi kebutuhan yang di masa yang akan mendatang. Jadi contoh seperti ini. Saya saya menempuh pendidikan dalam jenjang strata 1 pendidikan agama Islam. Nah, tidak menuntut kemungkinan di suatu masa yang akan datang atau di kedepannya saya dibutuhkan untuk menjadi guru PAI sesuai dengan pendidikan yang saya tempuh sekarang. Nah, tidak terlepas dari itu, banyak kaitannya dan tidak serta-merta atau tidak sama. Baik itu ada yang sekolah dari pendidikan merupakan ke yang lain. Nah, dalam pendidikan tidak lepas dari adanya peran seorang guru. Guru maupun calon guru harus memiliki kemampuan dalam mengevaluasi pembelajaran, baik itu pembelajaran yang sudah diajarkan maupun yang akan diajarkan. Nah, karena halnya tersebut merupakan suatu komponen penting dalam pembelajaran. Serta dengan adanya evaluasi, maka guru bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dari pembelajaran sebelumnya untuk kedepannya. Nah, sasaran evaluasi pendidikan dilihat dari segi input, transformasi, dan output. Nah, input bisa dikatakan calon peserta didik atau siswa, atau bahkan bisa disebut sebagai bahan mentahnya. Tetapi transformasi bisa dikatakan sebagai tempat atau wadah untuk mengolah atau memproses input tersebut. Jadi, sedangkan untuk output merupakan hasil atau lulusan seperti menurut Malawi dan Maruti 2016,
mengemukakan bahwa sekolah adalah wadah atau transformasi yang berfungsi untuk mengolah ataupun memproses bahan mentah, yaitu siswa, agar memperoleh hasil atau lulusan atau output yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh sekolah. Jadi, suatu sekolah mempunyai standar kelulusan atau SKL yang berbeda-beda, maupun baik itu sekolah non unggulan atau unggulan. Nah, untuk menghasilkan lulusan yang terbaik dan berintegritas pastinya bukanlah hal yang sangat mudah atau mudah ya. Ada beberapa prinsip untuk menghasilkan lulusan yang baik. Seperti menurut Miss Natun dan Mak Arif pada 2016 mengatakan bahwa lulusan akan menjadi lulusan terbaik dan lulusan yang beridentitas tinggi serta berkarakter tidak ditempuh dengan cara yang mudah. Akan tetapi ada beberapa prinsip yang untuk menjadikan lulusan berprestasi, baik itu karakter ataupun hal yang lainnya. Nah, sedikit membahas tentang input. Input pada proses pembelajaran di sekolah atau bisa disebut bahan mentah adalah calon peserta didik. Calon peserta didik sebagai pribadi yang utuh dapat tinjau dari beberapa segi yang menghasilkan bermacam-macam bentuk tes yang akan digunakan sebagai alat untuk mengukur. Nah, aspek input ini ada mencakup 3 hal. Yang pertama, objek evaluasi pendidikan yang terdiri dari aspek kemampuan, kepribadian, dan sikap. Nah, dari aspek subjek evaluasi pendidikan, jadi sasaran adalah prestasi pembelajaran atau prestasi siswa tersebut. Nah, maka subjek evaluasinya guru dan dosen menjadi pengampu mata pelajaran tertentu. Nah, adapun yang lainnya yaitu mencakup 4 hal, yaitu kemampuan, kepribadian, dan sikap inteligensi. Yang pertama itu aspek kemampuan. Yang kedua ada aspek kepribadian. Dan yang ketiga aspek sikap. Dan selanjutnya adalah sikap atau aspek inteligensi. Nah, input pendidikan tersebut adalah suatu yang harus ada karena secara keterlangsungan atau keberlangsungan suatu proses. Peserta didik merupakan komponen input yang mana harus dikelola secara efektif dan efisien agar nantinya menghasilkan atau menjadi output yang berkualitas. Nah, seperti halnya banyak yang harus menjadi perhatian pakar pendidik jika dilihat dari realitanya pada zaman sekarang. Seorang pendidik atau guru harus bekerja keras untuk menghasilkan output yang baik atau output yang berkualitas. Nah, dari penjelasan input dapat disimpulkan bahwa dengan hal tersebut secara otomatis melabeli atau anak-anak untuk label pintar dan tidak bodoh. Sedangkan pendidikan sendiri merupakan mendidik atau tanpa memandang golongan, ras, fisik, ataupun agama. Nah, jika siswa diseleksi dengan kategori bagus, maka seharusnya menghasilkan output yang istimewa. Nah, transformasi merupakan hal yang penting dalam pendidikan karena merupakan proses yang nantinya akan menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam hal pencapaian tujuan pendidikan. Nah, proses pengelolaan bahan mentah yang pertama adalah kurikulum atau materi pembelajaran. Jadi, suatu sekolah harus jelas dulu kurikulum dan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada bahan mentah tersebut, atau di sini bisa disebut dengan siswa atau siswi. Nah, yang kedua adalah metode mengajar dan teknik penilaian. Yang selanjutnya ada yang ketiga ada sarana atau media pembelajaran. Yang keempat sistem administrasi. Nah, sistem administrasi ini merupakan sistem administrasi kegiatan untuk mengumpulkan data, pengelolaan data, dan menyusun perencanaan. Nah, yang selanjutnya ada guru dan unsur-unsur personal lainnya yang terlibat dalam proses pendidikan atau proses belajar mengajar. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pembahasan tentang output. Nah, output merupakan sebuah hasil seperti lulusan sekolah yang menjadi sasaran evaluasi pendidikannya
adalah tingkat pencapaian atau prestasi belajar yang berhasil diraih selama oleh masing-masing peserta didik selama mengikuti program pembelajaran. Nah, kecenderungan saat ini, guru hanya menilai dengan melihat prestasi belajar aspek kognitif saja, sedangkan penilaian yang dilihat dari aspek afektif dan psikomotorik sangat jarang dilakukan oleh guru. Akibatnya, para lulusan hanya paham akan teori saja, akan tetapi kurang dalam hal keterampilan, juga tidak mampu mengaplikasikan pengetahuannya yang sudah didapat. Nah, seperti menurut Supriyadi pada tahun 2011 mengatakan bahwa adapun dari segi output yang menjadi sasaran evaluasi pendidikan adalah tingkat pencapaian atau prestasi belajar yang berhasil diraih oleh peserta didik setelah mereka terlibat dalam proses pendidikan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi peserta didik untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi pembelajaran yang diraih oleh peserta didik itu ya. Jadi seperti ini. Dipergunakan alat berupa tes prestasi belajar atau tes hasil belajar yang biasa dengan biasa istilah disebut dengan pencapaian atau achievement test. Nah, mengemukakan bahwa seharusnya output pembelajaran berbasis multi-type atau intelligence atau adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kompetensi siswa meliputi ranah kognitif atau daya pikir, pemahaman materi, psikomotorik, yaitu produk atau karya hasil belajar siswa. Dan yang efektif meliputi sikap respon siswa selama pembelajaran. Nah, yang kedua, sikap siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran satu tema diremedi atau diremedial dan diberi soal-soal lain sehingga siswa mampu menjawab sesuai dengan apa yang dia bisa. Nah, yang ketiga adalah penilaian kompetensi guru meliputi hal yang pertama, hasil belajar siswa. Sangat jelas di sini hasil pembelajaran siswa itu selama diajarkan mengerti atau tidak. Yang kedua, kualitas lesson plan. Yang ketiga, kreativitas dan perilaku kinerja. Penilaian tersebut sesuai dengan profesionalisme guru, yaitu kompetensi pedagogi profesional, kepribadian, dan sosial. Sedangkan yang keempat, setiap semester siswa dan guru menerima rapor. Rapor guru berfungsi sebagai ukuran tingkat profesionalitas dan penentu prestasi yang berkonsekuen pada kenaikan pangkat dan gaji. Nah, untuk menghasilkan lulusan yang terbaik, rasanya adil ya jika seorang guru mempunyai rapot seperti itu. Nah, ada beberapa prinsip untuk menghasilkan lulusan yang berprestasi dan berkarakter, seperti halnya menurut Miss Natun dalam Ma'arif 2016. Lulusan akan menjadi lulusan terbaik dan lulusan yang berintegritas tinggi serta berkarakter, tidak ditempuh dengan cara yang mudah. Tetapi ada beberapa prinsip untuk menjadikan lulusan berprestasi dan berkarakter. Yang pertama, kepemimpinan sekolah yang profesional. Jadi lihat dulu dari atasannya ya seperti apa. Yang kedua, pendidik atau guru yang tangguh dan profesional. Yang ketiga, memiliki tujuan pencapaian filosofis yang jelas, yaitu visi dan misi. Yang selanjutnya, yang keempat, lingkungan kondusif untuk pembelajaran. Jadi untuk lingkungan tidak jadi tidak berisik, tidak mengganggu kegiatan siswa saat belajar. Nah, yang selanjutnya adalah penjaringan organisasi atau jaringan organisasi networking yang baik. Yang selanjutnya, kurikulum yang jelas serta berkarakter Islam. Evaluasi yang baik berdasarkan peta pemahaman sikap, internalisasi nilai, dan partisipasi peserta didik terhadap problem di sekitar. Partisipasi aktif orang tua dalam kegiatan sekolah juga sangat berpengaruh penting. Nah, mungkin pemahaman tentang output sekolah ataupun hal baik itu input ataupun yang lainnya balik lagi dikembalikan kepada sekolah tersebut. Nah, jadi seorang guru jika ingin menghasilkan output atau lulusan terbaik dari sekolahnya atau dari sekolah di mana beliau mengajar, harus dikembalikan lagi dengan cara pengajaran yang baik dan benar. Nah,
Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang output, yaitu memahami output dalam mata kuliah manajemen berbasis sekolah dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ataupun pemaparan materi yang terlalu singkat atau cepat, karena saya juga dalam masih tahap pembelajaran. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.